Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis kebijakan efektif pada hutan konservasi. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah kali ini itu adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pembelajaran kebijakan kehutanan dan menerapkan nilai humaniora dalam pembelajaran kebijakan kehutanan. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis kebijakan yang efektif untuk hutan konservasi. Seperti kita ketahui ya, bahwa kawasan hutan Indonesia ini cukup luas ya, lebih kurang 120 juta hektar. Itu merupakan hutan negara dan tambah hutan maka menjadi dari itu ya. Nah, kemudian secara umum memang hutan di Indonesia berdasarkan kepemilikannya itu ada dua ya. Sebutkan yang pertama adalah hutan milik dan yang kedua hutan negara. Kalau hutan milik ini lahannya bisa disertifikatkan ya. Kemudian diperjualbelikan dengan mudah ya karena ada sertifikatnya, ada bukti kepemilikannya. Kemudian kalau yang hutan negara ini hutan yang dimiliki oleh negara, sehingga bagi masyarakat atau lembaga yang mengelola hutan negara itu tidak bisa sembarangan dengan mudah perjualbelikan hutan ini ya, karena harus izin ya, ada izinnya dan itu tidak boleh diperjualbelikan. Jadi kalau izinnya sudah selesai tentu harus dikembalikan kepada negara. Hutan negara sendiri berdasarkan fungsinya kalau di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Ada hutan konservasi, ada hutan produksi, dan ada hutan lindung. Hutan ini mempunyai karakteristik masing-masing begitu ya. Dan khususnya untuk hutan konservasi ini di dalamnya terbagi-bagi lagi menjadi beberapa tipe hutan ya, jenis hutannya. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai sejarah pengelolaan hutan di Indonesia ya. Sejarah pengelolaan hutan di Indonesia itu mengalami perjalanan yang sudah cukup panjang ya, dimulai tahun 1967 di mana saat itu pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan undang-undang terkait kehutanan ya. Itu Undang-Undang Nomor 5 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan. Pada saat itu kawasan hutan atau hutan itu masih sangat lebat ya. Pohon-pohonnya masih banyak, besar-besar, dan jadi primadona ya, komoditasnya itu punya nilai yang tinggi, kemudian juga mudah untuk di-panen ya, tidak membutuhkan teknologi. Dan pada waktu itu memang yang paling mudah dipanen adalah hutan ya. Kalau untuk tambang, walaupun nilainya lebih besar ya, tetapi perlu teknologi yang lebih tinggi ya. Harus ada untuk mengebornya, kemudian harus ada untuk mengolahnya, memisahkan antara lumpur, tanah, memerlukan teknologi yang cukup mahal dan tinggi ya. Sedangkan untuk kayu ya paling pakai gergaji, kemudian diangkut ya, ditebang, angkut, kemudian
diolahnya juga tidak butuh teknologi yang mahal-mahal karena tinggal dipotong-potong, disesuaikan dengan ukuran yang diperlukan, seperti itu. Kemudian, kondisi pemerintah maupun masyarakat itu mengalami perubahan. Pada saat itu pemerintah masih bersifat sentralistik, kemudian berkembang menjadi desentralis. Jadi sentralisasi ya, pemerintah daerah menginginkan adanya otonomi dan pendanaan yang lebih bisa dikelola oleh pemerintah daerah sendiri ya, dibandingkan dikelola oleh pusat. Dan juga adanya gejolak ekonomi pada waktu itu ya, sehingga ada krisis ekonomi. Dan tahun 99 ada Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan. Nah, undang-undang yang kedua, kemudian ada turunan-turunan peraturan yang mengikutinya ya, yang memperbaiki peraturan-peraturan sebelumnya ya, tentang tata hutan, pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, dan ada perencanaan hutan ya. Kemudian di segi pemerintah sendiri ada pemerintah daerah. Seiring dengan perkembangan waktu ya, maka selanjutnya beberapa komoditas itu dirasakan tidak efektif lagi dikelola oleh pemerintah daerah. Dan beberapa urusan juga dianggap pemerintah daerah tidak mampu ya, belum mampu mengelola itu dengan baik, sehingga dilakukan sentralisasi di beberapa komoditas ya, masuk urusan pemerintah daerah ya. Sehingga muncul Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2014. Kemudian diikuti lagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 ini. Dan ini juga sangat mempengaruhi pengelolaan hutan di Indonesia ya. Nah, pada saat itu Undang-Undang Cipta Kerja kemudian diturunkan jadi peraturan-peraturan di bawahnya yang teknis ya. Ada PP 23 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, kemudian ada juga peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait perhutanan sosial, terkait tata hutan juga ya, kemudian juga terkait dengan perhutanan sosial dan sebagainya. Nah, ada pembaharuan termasuk juga usaha yang dilakukan oleh kehutanan ya, disebut multi usaha kehutanan, juga berdampak cukup besar walaupun saat ini belum terjadi perubahan yang signifikan di Jakarta. Nah, mungkin apa karena efek dari pandemi sehingga masih belum jalan dengan cepat seperti yang diharapkan. Nah, kemudian berkaitan dengan pengelolaan hutan ya, di sini lembaga pengelolaan hutannya tadinya dilakukan oleh kabupaten dipindahkan wewenangnya ke provinsi ya, sehingga KPH-KPH yang tadinya dikelola oleh kabupaten ya, maka bergeser ke provinsi ya, kecuali KPH-KPH yang memang sudah dikelola provinsi karena wilayahnya mencakup beberapa kabupaten atau kota ya, itu sebelumnya memang sudah dikelola oleh provinsi. Nah, tapi yang kabupaten sekarang dikelola oleh provinsi juga. Nah, ada beberapa urusan yang menjadi wajib pelayanan dasar ya, ada 6 urusan, kemudian ada wajib non pelayanan dasar itu ada 18 urusan. Kemudian
6 urusan itu antara lain ada pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang ya. Kemudian yang 18 urusan antara lain ada tenaga kerja, ada pangan, ada pemberdayaan masyarakat dan desa, dan ada juga terkait dengan koperasi usaha kecil dan menengah. Nah, kemudian yang pilihan ini yang bergeser ya terkait dengan kelautan dan perikanan ini digeser ke provinsi dan pusat. Kemudian yang kehutanan dan energi sumber daya mineral ini juga diekonomikan ke provinsi dan pusat ya. Kecuali untuk kehutanan ada yang masih bisa dikelola oleh kabupaten kota yaitu Tahura, panas bumi ya, masih bisa dikelola oleh kabupaten dan kota ya. Nah, untuk sub-urusan kehutanan itu ada perencanaan hutan, ada pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, pendidikan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan dan pengawasan kehutanan ini eh, ada yang dilakukan oleh pusat, ada yang jadi wewenang pusat dan provinsi, kemudian Tahura itu bisa juga dilakukan oleh kabupaten kota. Untuk yang menjadi kewenangan provinsi biasanya ya UPTD ya, seperti KPH dan UPTD lain. Kemudian ada beberapa pengertian yang harus dipahami ya terkait dengan hutan. Mungkin adik-adik sudah paham apa itu hutan ya. Kemudian mengenai hutan konservasi, nah ini adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, di mana punya fungsi pokok pengawetan karena keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem. Nah, di sini untuk hutan konservasi itu ditujukan untuk pengawetan ya, baik tumbuhan dan satwa, dan ada juga ekosistem di sini. Kemudian ada juga tata hutan. Apa itu tata hutan? Tata hutan merupakan kegiatan menata ruang hutan ya, dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang intensif, efisien, dan efektif, agar diperoleh manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan. Nah, kemudian di dalam hutan konservasi atau hutan konservasi itu terbagi menjadi beberapa kawasan hutan ya. Di sini ada kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan pelestarian alam, dan ada taman buru. Untuk kawasan hutan suaka alam itu adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang punya fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, dan dia juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Jadi ini ekosistemnya menjadi penting ya. Kemudian yang kawasan hutan pelestarian alam ini hutan dengan ciri khas tertentu dengan fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Di sini bisa dimanfaatkan ya, sumber daya alam hayati, tapi harus diperhatikan kelestariannya. Misalnya dibuatkan penangkaran dulu ya, kemudian nanti pada beberapa turunan berikutnya ya, turunan kedua dan seterusnya itu bisa dimanfaatkan, misalnya dijual ya, diolah menjadi bahan makanan misalnya. Nah, itu bisa. Kemudian yang berikutnya adalah taman buru.
Taman Buru itu adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Nah, perencanaan kehutanan itu adalah satu proses untuk menetapkan tujuan, penentuan kegiatan, dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Di sini tujuannya apa? Nah, ini ditetapkan itu perlu apa namanya informasi-informasi yang jelas ya dalam hutan. Kemudian hutan konservasi itu terdiri dari kawasan hutan suaka alam ya, tadi sudah dijelaskan apa itu kawasan suaka alam. Nah, ini lebih ke ekosistemnya begitu ya. Jadi ada cagar alam. Nah, kalau di Provinsi Lampung kita punya ya cagar alam Gunung Krakatau. Kemudian ada suaka marga satwa. Marga satwa ini kita tidak punya ya kalau di Lampung. Kemudian kawasan hutan pelestarian alam itu terdiri dari taman nasional. Nah, ini kita punya ini. Ada 2 taman nasional ya, yaitu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Taman Nasional Waikambas. Kemudian ada Taman Hutan Raya, kita punya ya, Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman yang dekat dengan Unila ya, paling berapa menit ya, dan kita sering mengadakan kegiatan di situ ya. Kemudian ada Taman Wisata Alam, nah ini kita mungkin ada tetapi dikelola oleh swasta ini ya. Ada Pak Tommy Winata kayaknya ini Taman Wisata Alam yang ada di daerah pesisir barat ya. Tuh, dan itu juga khusus ya, mungkin wisatawannya tidak bisa sembarangan. Kemudian ada Taman Buru. Taman Buru ini kita juga ya berdampingan dengan wisata alam ini juga dikelola oleh swasta, tetapi juga tidak sembarangan bisa masuk ke situ ya karena mungkin biayanya mahal sehingga dianggap kita tidak mampu ya masyarakat umum begitu. Untuk Taman Buru ini ya fungsinya untuk berburu pada saat-saat tertentu hewan-hewan yang tidak dilindungi ya, yang mungkin sudah melebihi kapasitas lingkungan di situ ya. Kawasan suaka alam dan pelestarian alam ini ditetapkan dengan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri. Ini karena dia kayaknya lebih spesial begitu ya. Kemudian ada Taman Buru ya. Kalau Taman Buru ini penetapannya tidak terlalu apa namanya tinggi ya. Yang penting punya luas yang cukup, lapangan tidak membahayakan, dan terdapat satwa buru ya yang dikembangbiakan sehingga untuk perburuan secara teratur itu dimungkinkan ya. Terutama ini menyangkut rekreasi, olahraga, dan juga harus berkaitan dengan kelestarian satwa. Pada kawasan hutan konservasi ya, ini memungkinkan adanya perubahan fungsi ya, karena digunakan untuk mengoptimalkan ya fungsi kawasan hutan, yang mana bisa dilakukan secara parsial maupun wilayah provinsi. Nah, untuk kawasan hutan konservasi menjadi kawasan hutan lindung,
hutan konservasi itu bisa dijadikan kawasan hutan lindung atau hutan produksi. Tentu dengan beberapa, tahapan-tahapan ya. Nah, kemudian ada beberapa pola penyelesaian jika di situ ada penguasaan bidang tanah ya di dalam hutan konservasi. Kalau itu dikuasai oleh instansi pemerintah pusat atau daerah, itu dilakukan dengan kemitraan konservasi ya, tetapi dengan memperhitungkan kecukupan luas kawasan hutan yang dihitung dari das, pulau, dan atau provinsi. Kalau dikuasai oleh perseorangan atau badan sosial, maka dilakukan dengan kemitraan konservasi, tetapi tidak memperhitungkan kecukupan luas karena mungkin cukup sedikit ya, tidak terlalu. Demikianlah materi hari ini. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke, kita akan ketemu minggu depan dengan materi selanjutnya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.